Hai guys, Ana Sylvia here. Hari ini aku bakal bahas masalah trauma, yaitu inner child wounds, dengan cara yang super singkat, yaitu dengan 5 menit aja, dan kamu bakal jelas banget apa sih yang sebenarnya yang namanya trauma itu. Nah, apa pernah kamu ada di situasi yang gak enak, yang entah kamu berdebat sama orang atau situasi itu gak berjalan sesuai dengan apa yang kamu mau. Lalu bukannya membicarakan hal itu dengan baik-baik, kamu malah langsung pergi dari tempat itu. Udah, aku gak mau ngomong lagi, terus kamu pergi. Atau kamu agresif nih, kamu marah-marah sama orang itu, kamu gak ngomongin baik-baik tapi langsung nadanya tinggi. Atau kamu malah nangis waktu itu, kamu gak bisa nahan air mata. Atau kamu malah silent treatment, udah kamu gak mau, kamu ignore mereka seolah-olah mereka gak ada. Setelah itu, selang beberapa jam, setelah itu kamu ngerasa kayak, aduh kenapa sih aku tadi kekanak-kanakan banget, kenapa aku gak ngomongin itu baik-baik. Nah, kalau itu familiar guys, artinya kamu punya trauma. Ada anak kecil yang tersakiti, yang terperangkap di dalam diri kamu sekarang. Makanya tonton sampai habis karena aku bakal bahas masalah ini dengan singkat, secara jelas. Jadi langsung aja kita mulai. Yang pertama, apa sih inner child wounds? Nah, inner child wounds itu adalah anak kecil yang terluka, yang terperangkap di dalam diri kita. Kamu pernah lihat nggak sih ini? Ada contoh si boneka Rusia ini. Kamu ngerti di boneka itu, di dalamnya itu ada boneka yang lebih kecil, boneka yang lebih kecil, boneka yang lebih kecil, boneka yang lebih kecil. Jadi di dalam sosoknya dia yang besar itu ada sosok-sosok kecil di dalamnya. Sama seperti kita. Jadi ternyata di saat kita mengalami trauma, sosok kita di saat mengalami trauma itu tuh nggak hilang guys, dia ada. Kadang kita aja yang nggak nyadar. Tapi setelah ini aku bakal kasih tanda-tandanya, jadi kamu bisa ngerti kalau kamu itu masih punya trauma atau enggak. Intinya si anak-anak kecil yang terperangkap tadi itu ada di dalam diri kamu. Contohnya, di saat kamu umur 5 tahun nih, kamu punya sosok orang tua yang sangat menurut kamu itu nggak adil. Dia memperlakukan saudara laki-laki kamu mungkin yang dengan lebih baik, dia ngasih dia mainan dan lain-lain, tapi kamu nggak dikasih contohnya. Dan di situ ada rasa marah, rasa kenapa sih kok nggak adil banget gitu. Dan di saat kamu mencoba untuk ngomong ke orang tua malah kayak bilang kayak, apa sih kamu kok nggak bersyukur banget, kenapa selalu iri sama saudara sendiri gitu. Akhirnya kamu yang waktu itu masih kecil, kamu nggak bisa memproses emosi itu gitu. Emosi di saat kamu kecewa, emosi di saat kamu merasa helpless, emosi di saat kamu marah, tapi kamu tuh nggak tahu cara mencerna si emosi ini. Karena kamu masih kecil, kamu masih umur 5 tahun. Nah, emosi ini akhirnya kamu mendistract diri sendiri. Namanya anak kecil biasanya kita mendistract diri kita sendiri dengan mainan kayak atau dengan nonton kartun. Setelah itu kita lupa dan kita berpikir kalau ya udah itu it's gone gitu. Tapi it's not what happened. Karena emosi yang tidak tercerna itu akhirnya tersimpan di dalam diri kita. Jadi sosok si anak 5 tahun itu akhirnya masuk tersimpan di otak kita, di dalam diri kita. Akhirnya sampai kamu nanti dewasa, si sosok anak yang tersakiti karena ketidakadilan itu, rasa marahnya, rasa kecewanya, rasanya dia waktu itu nangis dan bingung mau ngapain, itu masih ada di dalam diri kamu. Nah, fast forward, di saat kamu nanti sudah dewasa, seumpama nih, kamu lagi ada di kantor dan tiba-tiba ada kejadian yang menurut kamu tuh gak adil gitu. Si bos itu lebih baik sama teman kantor kamu gitu, dan dia sama kamu tuh kamu ngerasa, ih kok gak adil banget, kenapa dia baik sama temanku kantor, kayak gitu. Nah, di saat kamu ke-trigger, ada hal yang mengingatkan kamu sama luka masa lalu di saat kamu di umur 5 tahun tadi atas ketidakadilan
Yang akan menghadapi itu bukan kamu yang sekarang yang sudah dewasa, tapi anak kecil umur 5 tahun yang tersimpan di alam bawah sadar kamu inilah yang akan keluar. Jadi akhirnya di saat kamu dihadapkan dengan kejadian yang sama yang mengingatkan kamu lagi dengan ketidakadilan itu, kamu mungkin malah tiba-tiba nangis. Atau bukan yang ngomongin langsung secara baik-baik, kamu malah langsung marah karena kamu ke-trigger emosinya di saat kamu 5 tahun tadi itu masih ada. Karena yang menghadapi adalah jiwa kanak-kanakmu tadi yang si umur 5 tahun, bukan kamu sekarang yang berumur 25 tahun. Itulah guys, itu di saat otak kita di-hijack gitu dengan anak-anak kecil yang ada di dalam diri kita yang trauma tadi. Nah makanya tiba-tiba nih nanti di saat biasanya sekitar 20 menit atau sejam setelahnya kamu nyesel, kamu kayak aduh kenapa ya aku tadi kok marah-marah gitu, kenapa aku gak ngomongin itu baik-baik, kenapa aku malah nangis di depan bos, kenapa aku gak mengutarakannya dengan cara yang profesional. Nah itu ya dijelaskan dengan adanya si inner child wounds di dalam diri kamu tadi yang masih tersimpan. Nah masalahnya apa kalau nggak terus diperbaiki nih, kalau nggak disembuhin si anak umur 5 tahun tadi? Ya masalahnya from time to time dia akan selalu menunjukkan wujudnya. Di saat ada hal-hal yang mengingatkan kamu dengan trauma ketidakadilan tadi, kamu langsung guys diambil alih dengan si anak umur 5 tahun lagi. Akan selalu seperti itu. Kenapa? Karena itu tuh sebagai cara si anak umur 5 tahun tadi tuh kayak untuk menunjukkan gitu kayak hey, I'm here, aku tuh masih ada di sini gitu loh. Selesaiin, sembuhin gitu. Makanya di saat kamu mengalami ini, kamu harus menyelesaikan dulu luka hati, luka batin si inner child wounds tadi yang masih terluka. Kalau enggak dia akan selalu menunjukkan wujudnya dan kamu akan selalu menunjukkan cara-cara kekanakan di saat kamu menghadapi hal-hal yang mengingatkan kamu atas rasa ketidakadilan tadi. Yang terakhir, apakah bisa disembuhkan? Jawabannya bisa banget, bisa. Nah, caranya gimana aja? Aku bakal share di next video ke kamu gimana caranya bisa sembuhin si inner child wounds, anak kecil terluka yang terperangkap di alam bawah sadar kamu. Jadi guys, terima kasih banyak udah nonton videoku kali